Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa ballagar rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, insyaallah menjadi deretan amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang diterima hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula, sebagai khatib, senantiasa kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara konsisten dan istiqomah. Semoga dengan keistiqomahan kita itu insyaallah kita bisa selamat fid dunya dan selamat fil akhirah insyaallah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tema pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tujuan diturunkannya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini, baik melalui media televisi, begitu pula media online, internet, kita disuguhkan berita kejadian peristiwa yang sangat menyesakkan dada, peristiwa yang tentu sangat menyedihkan, yaitu berbagai musibah yang terjadi di negeri kita. Mulai dari peristiwa jatuhnya pesawat, kemudian tanah longsor, banjir, kemudian yang paling dekat dengan kita saat ini adalah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi Barat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya kita ini sebagai manusia, itu dalam kehidupan ini kita harus siap-siap, karena kemungkinan suatu saat akan kita ditimpakan musibah. Apa itu musibah? Kalau penjelasan Imam Al-Maraghi dijelaskan bahwa musibah itu adalah sesuatu yang menimpa manusia yang menyedihkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita yang membuat kita bersedih, maka itu adalah termasuk kategori musibah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita membagi musibah ini ke dalam 3 kategori. Yang mana itu? Yang pertama adalah al-musibatu bima'nal azab, yaitu musibah sebagai azab. Kemudian selanjutnya al-musibatu bima'nal bala, musibah sebagai bala. Dan yang ketiga adalah al-musibatu bima'na at-tahzir, musibah dimaknai sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah para ulama kita memberikan penjelasan kepada kita tentang musibah itu yang terjadi. Jadi yang pertama al-musibatu bima'nal bala, musibah yang dimaknai sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita ini yang berhubungan dengan apakah itu jiwa kita ataukah keluarga kita, harta-harta kita, sanak saudara keluarga kita, maka itu kalau dia musibatu bimaknal bala, maka dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa sesungguhnya Allah ingin
menguji kita sebagai hambanya. Bagaimana kadar keimanan seseorang ini? Ya. Bagaimana kadar keimanannya? Apakah ketika dia sudah ditimpakan musibah, apakah dia masih bisa bersabar ya, terhadap apa yang menimpanya itu? Jadi yang pertama bimaknal bala, bermakna sebagai ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ini? Tentu kepada kita ini sebagai orang yang mengaku, kaum yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji dari Allah. Nah, dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ini, ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat boleh jadi ada musibah, maka kita harus bersabar karena itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah al-musibatu bimakna tahzir, yaitu musibah yang bermakna sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya sesuatu yang kadangkala manusia tidak pernah perkirakan, ya, kemungkinan tidak terjadi banjir misalnya seperti di kejadian di negeri kita ini yang tidak pernah diperkirakan, tiba-tiba terjadi banjir setinggi 3 meter. Nah, boleh jadi ini adalah al-musibatu bimakna tahzir. Ya, musibah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bahwa hati-hati, ini sudah banyak kerusakan yang terjadi. Sudah banyak kerusakan di darat, kerusakan di laut. Begitu banyak kejadian sehingga Allah timpakan musibah sesuai dengan perbuatan tangan kotor daripada manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasamat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi ini sejalan dengan yang kita jelaskan ini, yaitu al-musibatu bimakna tahzir, sebagai peringatan. Kenapa diperingatkan dari Allah? Supaya kita sadar dan bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-musibatu bimaknal azab, yaitu musibah yang masuk dalam kategori azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu ini musibah sebagai azab. Ya. Kalau kita melihat dalam sejarah sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada nabi-nabi sebelumnya itu sudah kejadian berupa musibatul azab ini. Ya, kita bisa melihat kaum Nabi Nuh yang ditimpakan oleh Allah banjir besar pada saat itu. Kaum Nabi Lut dan lain sebagainya. Itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak lagi mengindahkan peringatan, tidak lagi mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau lagi mendengarkan penjelasan daripada utusan Allah pada saat itu. Nah, bagaimana
kita ini sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bersyukur karena di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita bersyukur bahwa kalaupun ada musibah yang tertimpa pada saat ini, kemungkinan itu belum kategori azab. Ya, karena kita melihat masih ada, kemungkinan masih ada saudara-saudara mukmin kita yang masih senantiasa beristighfar. Kita ini masih termasuk umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ada salah satu hadis qudsi dari Nabiullah Muhammad SAW. Hadis qudsi ini menyatakan, inni lazummu bi ahli ardi azab. Ya, Allah mengatakan, sungguh aku ingin timpakan azab ke permukaan bumi. Fa iza nazartu ila umari buyutikum. Namun ketika aku melihat masih ada orang yang memakmurkan rumahku, masih ada orang yang berjamaah, masih ada orang yang melakukan pengajian taklim di dalam masjid, masih ada orang yang berzikir, ya, maka azab itu tidak ditimpakan kepada di bumi itu. Wal mutahabbina fiha, dan mereka saling mencintai, dan cintanya tidak didasarkan pada pangkat dan harta, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang bangun qiyamul lail di tengah malam memohon ampun kepada Allah. Sarafu azabi anhum, dan azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditimpakan. Jadi dalam hadis qudsi ini dimaksudkan bahwa ada 3 golongan yang dijelaskan di situ. Jadi yang pertama, selama masih ada, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, senantiasa mengisi sholat jamaah di masjid, berzikir dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kemudian yang kedua, selama masih di antara kita menumbuhkan saling mencintai karena Allah, bukan karena faktor jabatan, harta dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selama masih ada yang bangun qiyamul lail menjelang subuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan sarafu azabi anhum. Ya, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi 3 golongan ini sangat-sangat berjasa bagi kita. Ya. Sehingga jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 tujuannya sebuah musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, untuk menguji keimanan, ya, keimanan kita, apakah kita ini sabar, ya, apakah kita ini ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya, yang namanya dalam ujian, ya, setelah itu kalau kita sabar, Allah ingin mengangkat derajat kita ke lebih yang tinggi lagi dengan adanya musibah itu. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah ingin mengampuni, atau Allah ingin menghapus, kemungkinan Allah ingin menghapus dosa-dosa, semua dosa-dosa kita. Jadi dengan musibah itu, maka seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kemungkinan ini
tujuan daripada musibah yang diturunkan itu. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya semoga selama kita hidup di dunia ini kita tidak mendapatkan musibah tu bimaknal azab, kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Tapi kalaupun ada musibah dari Allah, itu bimaknal bala, ya itu bermakna sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bimakna tahzir, bermakna sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabil mujahidin at-tahirin wa radha ila an khulafatur rasyidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal bala. Allahumma inna na'udzubika minal adzab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimussalah.